Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dosen penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ali Fahmi dengan NIM 2501091115573, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi pokok Wali Songo, kelas 3 Madrasah Sanawiyah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebagaimana biasanya sebelum Bapak buka pelajaran dengan membaca doa, dengan wujud rasa cinta kita, rasa terima kasih kita kepada para pendakwah Islam, khususnya beliau-beliau yang membawa Islam ke Indonesia, kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila jami' awliya tis'ih wa fadhu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nurihim wa nafakhatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baik, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma lillah bi kalimatillah. Oke anak-anakku, kalau begitu Bapak akan melakukan presentasi untuk mengetahui daftar kehadiran anak-anak ya. Bapak panggil yang pertama Nanda. Hadir ya. Dia. hadir, Mila. hadir, Indri. hadir, Alif. hadir, Ya. Muna. hadir, Andre. Jeffrey. Tova. Rama. Ulang. Faisal. Randy. Nabil. Ada yang belum disebutkan tadi? Ima. Sudah ya. Oke anak-anak, agar pembelajaran pada hari ini merasa semangat ya, menggugah semangat kita, Bapak punya ice breaking ya. Nanti Bapak ketika mengatakan semangat pagi anak-anak, maka jawabannya sambil mengepalkan tangan, pagi. Bisa ya? Ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagus. Kemudian pada saat Bapak mengatakan siap berprestasi, maka jawabannya siap, sama mengembangkan tangan juga. Dan yang terakhir, pada saat Bapak mengatakan belajar SKI, maka jawabannya
mudah dan menyenangkan. Bagaimana, bisa ya? Oke, langsung Bapak coba ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Siap berprestasi? Siap. Belajar SKI Mudah. Kita lanjut dahulu. Oke, baik. Ya, sebelum Bapak masuk kepada materi pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit mengulas tentang pelajaran sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Oh, silahkan Nanda. Apa? Masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Oke, bagus sekali Nanda. Kita ketahui bahwasannya Islam masuk ke Indonesia itu masuk melalui beberapa jalur. Ada yang masih ingat jalur apa saja Islam bisa masuk ke Indonesia? Silahkan. Ada yang masih ingat? Silahkan. Melalui jalur pendidikan. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Silahkan. Melalui jalur pernikahan. Ini masih ada dua. Mungkin dari kalangan putri ada yang mau menambahkan? Silahkan. Saya Pak, Apa? melalui jalur budaya. Melalui jalur budaya. Bagus sekali. Bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa jalur. Ada jalur pendidikan, ada jalur pernikahan, dan ada jalur budaya. Ada tambahan lagi, ada jalur perdagangan. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait ulasan materi yang kemarin. Sekarang kita masuk ke materi sekarang, yakni tokoh utama yang membawa Islam ke Indonesia diantaranya adalah Wali Songo. Bagus. Wali Songo dapat menyebarkan Islam ke penjuru Indonesia. Ya, ada yang tahu mengapa Wali Songo penyebaran Islamnya mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu? Mungkin ada yang tahu. Saya Pak, Silahkan. karena dakwah Wali Songo dilakukan secara damai tanpa paksaan. Oke, bagus sekali ya. Karena dakwah Wali Songo dilakukan secara damai tanpa paksaan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan perpecahan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silahkan. Oke. Karena Wali Songo ada yang melalui kesenian sehingga masyarakat terhibur dan merasa nyaman. Oke, bagus sekali ya. Di antara dari 9 Wali Songo itu ada yang berdakwah melalui jalur kesenian, ada yang melalui wayang, gamelan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan tokoh utama Wali Songo dan perannya dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan metode dakwah, cara-cara yang dilakukan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang terakhir adalah peserta didik mampu meneladani nilai-nilai dakwah Wali Songo. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan menyampaikan metode pembelajaran pada hari ini. Bapak akan menggunakan metode pembelajaran PBL, Program Based Learning, pembelajaran berbasis masalah, di mana secara umum nanti gambarannya Bapak akan membuat atau tantangan masalah kepada anak-anakku sekalian. Nanti setelah mendapatkan tantangan masalah, anak-anak berdiskusi ya, mencari informasi ya, referensi dan lain sebagainya untuk dibuat catatan, untuk dibuatkan laporan. Nanti pada akhirnya anak-anak akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil catatan atau laporannya masing-masing. Dapat dipahami ya? Oke. Ya, kalau begitu Bapak akan menayangkan sebuah tayangan video, silahkan disimak dan dicatat hal-hal yang kiranya penting untuk dicatat. Silahkan disimak. Hei, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya mayoritas masyarakat di
Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kita para wali songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan Islam dengan cara yang luar biasa. Yuk kita bahas bareng. Wali songo itu berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, jauh sebelum Wali Songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia duluan mampir ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka gak cuma jualan, tapi juga mengenalin Islam ke penduduk sekitar loh. Jadi, berkat perjuangan Wali Songo yang kreatif dan penuh toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka adalah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita berbeda banget ya. Bagaimana sudah lihat tadi tayangan video? Kira-kira tokoh yang ditampilkan pada video tadi siapa? Mungkin ada yang tahu, saya sudah tahu. Alif siapa? Wali Songo. Oke, benar, Wali Songo. Apakah sudah hafal atau tahu alif siapa saja Wali Songo itu? Ya, silakan. Sunan Desi, Sunan Bonang, Sunan Bonang, Sunan Raja, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kudus. Oke, tepuk tangan teman-teman semua. Ini sudah dapat menyebutkan nama-nama Wali Songo secara tepat dan benar. Oke, dalam tayangan video tadi ya ada sedikit gambaran atau peran dakwah dari Wali Songo, diantaranya adalah peran dakwah dari Sunan Ampel. Siapa tadi yang menyimak? Mungkin ada yang tahu peran dakwah Sunan Ampel itu apa? Saya, Pak. Silakan Nima. Peran dakwahnya yaitu mendirikan pesantren Ampel Geta dan menjadikan ilmu. Oke, bagus sekali. Peran dari Sunan Ampel adalah mendirikan pondok pesantren, kemudian mengkader ulama pada masa itu. Oke, benar sekali. Yang terakhir dari Bapak, ya, ada metode dakwah dari Wali Songo itu kan bermacam-macam. Coba di antara Wali Songo yang menggunakan metode dakwah melalui kesenian atau seni budaya siapa? Saya, Pak. Silahkan. Sunan Kalijaga metode dakwah yang digunakan ialah seni wajah, sunan dan pokoknya. Oke, bagus sekali. Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo. Oke anak-anak, karena anak-anak sudah menyaksikan tayangan video tadi, sudah dapat menjawab pertanyaan dari Bapak. Sekarang Bapak akan mengelompokkan anak-anak ya untuk nanti mendapatkan tantangan masalah dari Bapak. Silakan nanti dicatat ya, dibuatkan laporan, dan pada akhir nanti anak-anak akan melakukan presentasi secara bergantian ya. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing, sambil lalu Bapak akan memberikan LKPD untuk dijaga. Silakan berbuat kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan nanti ya, dirembuk, didiskusikan ya, hasil laporannya nanti dicatat ya. Yuk silakan. Silakan ya. Nanti apabila ada hal-hal yang belum dipaham tentang tugas, bisa ditanyakan ke Bapak ya. Di dalam kertas tersebut sudah ada petunjuk penggunaannya. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu, kemudian didiskusikan. Silakan, ayo didiskusikan dengan kelompoknya. Apa?
Silakan dicatat ya. Kita ayo silakan anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Sudah ya, yang sini sudah. Yang sini sudah, yang sini sudah. Oke, sudah. Kalau begitu ya, langsung masuk ke berikutnya. Anak-anak akan melakukan presentasi. Ya, Bapak akan tunjuk kelompok pertama untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan. Silakan. Ayo. Untuk kelompok lain, silakan disiapkan tanggapannya atau pertanyaannya. Disiapkan nanti, ya. Silakan. Kelompok satu sudah siap, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Wali Songo ialah 9 tokoh ulama besar yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. 2. Di antara 4 nama Wali Songo itu ialah Sunan Gresik, peran dakwahnya yaitu perintis penyebaran Islam di Jawa dengan pendekatan sosial dan pengobatan. Sunan Ampel, peran dakwahnya yaitu mendirikan pesantren Ampel, denta dan mencetak kader ulama. Sunan Bonang, peran dakwahnya yaitu melalui seni musik dan tembang Jawa. Sunan Derajat, peran dakwahnya yaitu kepedulian sosial dan membantu fakir miskin. 3 di antara 3 metode yang digunakan oleh Wali Songo yaitu metode pendidikan dan pengajaran seperti mengajarkan Al-Quran, akidah dan akhlak, mencetak kader dakwah, ilmu disebarkan secara berkelanjutan. Metode pendekatan budaya seperti wayang, gamelan, logam, tradisi masyarakat, serabutan upacara adat. Metode politik dan sosial, bijak dan etis seperti menjadi nasihat raja, membina masyarakat melalui kebijakan yang adil. Oke, dan Di antara 2 nama tokoh Wali Songo beserta metode dakwahnya ialah Sunan Kalijaga. Metode dakwah yang digunakan ialah seni wayang, gamelan dan pakaian adat Jawa. Nilai dakwah dari beliau adalah 1. Nilai kebijaksanaan hikmah. Beliau memasukkan ajaran Islam tanpa merusak tatanan budaya lokal yang sudah ada. Hal ini membuat masyarakat tidak merasa terancam identitas budayanya saat beragama. 2. Nilai adaptabilitas dan kreativitas. Sunan Kalijaga mengubah pakem wayang yang sebelumnya kental dengan ajaran agama lain menjadi sarana dakwah Islam. Contoh, peta wayang dimodifikasi untuk menyelipkan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia. 5. Kalimat sada dalam pewayangan ini diartikan sebagai simbol kalimat syahadat. B. Sunan Kudus. Metode dakwah yang digunakan ialah toleransi tinggi, terutama kepada umat Hindu, Buddha, misalnya dengan melarang penyembelihan sapi di Kudus. Nilai dakwah dari beliau adalah sama seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq juga memiliki strategi dakwah yang sangat cerdas dan humanis.
Nilai dakwah dari beliau khususnya memulai larangan menyembelih sapi adalah: 1. Nilai toleransi atau tasamuh. Nilai ini adalah yang paling utama. Sapi adalah hewan yang disucikan dalam agama Hindu. Dengan melarang umat Islam menyembelih sapi di wilayah Kudus, beliau menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap keyakinan pemeluk agama lain. Beliau mengajarkan bahwa dakwah tidak harus dilakukan dengan cara menyinggung perasaan orang lain. 2. Kebijaksanaan atau hikmah. Beliau lebih memilih menyarankan masyarakat untuk membeli kerbau sebagai pengganti sapi. Kebijaksanaan ini membuat masyarakat Hindu atau Buddha saat itu merasa dihargai dan tidak terancam, sehingga mereka menjadi simpati dan tertarik untuk mempelajari ajaran Islam secara sukarela. 3. Nilai moderasi beragama Wasaniyah. Sunan Kudus mempraktikkan Islam yang moderat, tidak kaku dan tidak radikal. Beliau memahami konteks sosial masyarakatnya. Beliau membuktikan bahwa prinsip tauhid atau keesaan Allah bisa disampaikan tanpa harus menghancurkan harmoni sosial yang sudah ada. 4. Nilai empati atau tekoswiro. Larangan ini merupakan wujud nyata dari sikap tekoswiro atau menempatkan diri di posisi orang lain. Beliau ingin pengikutnya merasakan apa yang dirasakan umat lain jika sumber suci mereka disakiti. Nilai ini menjadi fondasi kuat bagi kerukunan antar umat beragama di Kudus hingga hari ini. Sudah ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya teman-teman untuk tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil presentasinya dengan bagus. Ya, silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi atau ada pertanyaan, silakan. Saya, Pak. Silakan kelompok kedua. Nilai keteladanan apa yang paling kamu kagumi dari Wali Songo? Jelaskan alasannya. Nilai keteladanan yang paling dikagumi dari Wali Songo. Silakan. Siapa yang jawab? Monggo. Dari semua anggota Wali Songo, nilai keteladanan yang paling saya kagumi adalah metode dakwah yang inklusif atau akulturatif pencampuran budaya. Berikut adalah penjelasan mengapa nilai ini sangat luar biasa. 1. Dakwah tanpa kekerasan damai. Wali Songo mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu harus dilakukan dengan paksaan atau konflik. 2. Kecerdasan sosial dan emosional. Mereka tidak datang sebagai orang asing yang menggurui, melainkan melebur dengan rakyat. Sunan Kalijaga memahami psikologi rakyat yang mencintai wayang, lalu menggunakannya untuk menyisipkan nilai tauhid. Sunan Kudus memahami sensitivitas agama lain dan melarang penyembelihan sapi untuk menghormati umat Hindu. Ini adalah contoh nyata dari kecerdasan budaya yang sangat relevan hingga saat ini untuk menjaga persatuan. 3. Prinsip mengambil tanpa merusak. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk memilah mana tradisi yang bisa dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Sudah. Sudah ya. Gimana tadi jawabannya? Bisa diterima? Oke, bagus sekali. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk yang kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, tadi hasil presentasi kalian masing-masing sudah bagus ya. Meskipun nanti ada kekurangan bisa diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Ya, Bapak akan sedikit mengulas tentang apa tadi yang sudah dipresentasikan ya, berkaitan tentang tokoh utama Wali Songo. Di antaranya ada Sunan ada Sunan 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 Muri, Sunan Kudus, Sunan Kali, dan terakhir adalah Sunan menjadi bagus sekali. Dan dari tadi penjelasannya ada peran-peran Wali Songo karena beliau memiliki peran dakwah yang berbeda-beda. Di antaranya adalah menyebarkan Islam secara damai dan bertahap. Ya, jadi dalam kurun beberapa waktu itu tidak secara langsung, ada tahapan dakwah beliau. Yang kedua, menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah karena di Indonesia terkenal dengan dunia kesenian budaya. Wali Songo masuk ke sana tanpa mengubah dari budaya tersebut, melainkan menyisipkan nilai-nilai
keislaman di dalam budaya tersebut. Kemudian ada yang mendirikan lembaga pendidikan Islam sebagaimana tadi telah disampaikan oleh teman kita, yakni Sunan Ampel yang mendirikan pondok pesantren Delta. Kemudian beliau membina akhlak dan kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya ajaran-ajaran tentang keislaman, tetapi beliau juga berbaur dengan masyarakat setempat, ya. Kemudian berperan dalam bidang politik dan pemerintahan. Kita ketahui bahwasannya Sunan Gunung Jati itu masuk ke ruang politik pemerintahan agar cakupan kekuasaannya lebih luas dan ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Berperan dalam mempersatukan umat dan menjaga kerukunan, ya, karena dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo tersebut itu secara damai, tidak timbul perpecahan, tidak timbul kegaduhan, sehingga terciptalah kerukunan. Oke, kemudian tadi juga disinggung tentang metode dakwah Wali Songo, ya. Ada metode keteladanan. Para Wali Songo itu menampilkan akhlakul karimah, menampilkan uswatul hasanah. Ada yang metode pendekatan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Ada dari Sunan Bonang juga yang melakukan kembang kesenian. Ada metode pendidikan pengajaran, tadi sudah disebutkan sebagaimana dilakukan oleh Sunan Ampel. Metode dakwah bilhal, perbuatan nyata. Metode dialog dan musyawarah, diskusi, ya. Dalam artian orang yang memeluk agama Islam tidak dipaksa, akan tetapi diajak diskusi, diajak berpikir tentang keluasan agama Islam. Terakhir metode politik dan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh tadi Sunan Gunung Jati. Kemudian nilai keteladanan apa yang dapat kita terapkan melalui keteladanan Wali Songo? Yang pertama adalah sikap toleransi, sikap menghargai budaya, tidak menghancurkan budaya yang ada, tetapi beliau hanya menyisipkan keteladanan keislaman di dalam budaya tersebut. Kemudian kebijaksanaan, hikmah, ya. Ada akhlakul mulia yang ditampilkan oleh para Wali Songo, kesabaran, keulatan, karena beliau menghadapi masyarakat yang berbeda-beda. Dalam artian tidak bisa langsung diajak memeluk agama Islam, tetapi bertahap, berproses, ya. Kemudian cinta damai, anti kekerasan, ya. Lanjut, kepedulian sosial. Para Wali Songo memiliki empati yang sangat besar terhadap masyarakat sekitar, ya, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Keteladanan dalam amal nyata dakwah bilhal, beliau tidak hanya menyampaikan secara lisan, tetapi juga beliau menyampaikan secara dakwah bilhal. Perilaku beliau kesehariannya seperti apa, itu yang ditampakkan, ya. Kemudian kerjasama dan persatuan, cinta ilmu dan pendidikan, ini nyata yang telah dibuktikan oleh Sunan Gunung Ampel yang membuat kader-kader ulama pada masa itu, sehingga bisa ajaran Islam mencakup ke berbagai daerah setempat. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan melakukan refleksi tentang pelajaran kita pada hari ini, yakni bagaimana atau kenapa dakwah Wali Songo itu mudah diterima di Indonesia. Ya. Siapa yang bisa jawab? Ima, silakan. Karena dakwah Wali Songo dilakukan secara damai tanpa paksaan. Oke, bagus, karena dakwah Wali Songo itu mudah diterima di Indonesia karena dilakukan secara damai tanpa paksaan. Jadi tidak memaksa untuk memeluk agama Islam. Oke, kemudian ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, Pak. Silakan. Karena Wali Songo ada yang melalui kesenian sehingga masyarakat ikut dan merasakan. Karena Wali Songo itu menyebarkan agama Islam melalui jalur kesenian dan budaya, sehingga masyarakat yang ada itu
merasa terhibur dan merasanya nyaman. Oke, bagus jawabannya. Kemudian Bapak akan bertanya, contoh dakwah Wali Songo yang bisa diterapkan di sekolah. Ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak. Berperilaku baik dan tidak membuli ke teman. Jawabannya bagus sekali. Silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. Jadi kalau berteman itu seyogyanya. Teman yang lain harus dirangkul, tidak boleh membeda-bedakan. Bagus seperti itu. Bapak masuk pada rangkuman atau kesimpulan pada materi hari ini, yakni Wali Songo ialah dikenal sebagai pendakwah Islam yang menyebarkan agama Islam secara bijaksana, damai, penuh toleransi terhadap budaya lokal masyarakat Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia tidak dilakukan secara paksa, melainkan melalui pendekatan sosial budaya. Ya, Wali Songo juga menggunakan berbagai media dakwah seperti seni, budaya, pendidikan, perdagangan, dan keteladanan akhlak. Cara inilah yang mampu membuat masyarakat mudah menerima ajaran Islam tanpa meninggalkan tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mungkin itu kesimpulan dari Bapak. Anak-anak, bagaimana tentang pembelajaran PBR? Apa mudah, apa bagaimana? Mudah, menyenangkan? Menyenangkan. Ya, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Pahami. Oke, untuk pelajaran berikutnya ya nanti tentang terkait tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, yakni Syekh Arsyad Al-Banjari. Silakan nanti untuk pertemuan berikutnya anak-anak belajar terlebih dahulu agar ketika masuk anak-anak sudah memiliki gambaran terkait Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya, cukup sekian dari Bapak. Silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Pelajaran dari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakir alana wa qurrabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakir alana wa qurrabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.